Ya, ayah bunda semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai kajian kita. Dan kepada Ustadz Indra Firmansyah, falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang kita terima sampai dengan hari ini. Bahkan saat kita sedang lalai, saat sedang maksiat, Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Oleh karena itu sudah sangat seharusnya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, panutan kita, role model kita, ya, yang selalu sibuk memikirkan umatnya dan bahkan menunda masuk surganya hanya untuk menyelamatkan kita hamba-hamba umat-umatnya. Bahkan belum pernah kita ketemu beliau. Beliau sudah menunggu kita insya Allah nanti di Telaga Al-Kautsar. Dan jangan sampai Rasulullah tidak mengenali kita dari tanda-tandanya kita. Oleh karena itu, mari kita bersolawat supaya Rasulullah mengenali kita dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa kembali di Ting Bersama Quran. Insya Allah hari ini kita membahas tentang meaningful Al-Fatihah. Sebetulnya masih ada satu ayat lagi yang belum kita bahas di surat Al-Baqarah ayat 1-5 ya. Tapi itu ternyata nanti digeser ke Ahad malam insya Allah. Mulai Agustus. Masih ada 2 ayat lagi yang akan kita bahas. Hari ini kita akan baca surat Al-Fatihah. Kita akan mempelajari surat Al-Fatihah. Yang surat Al-Fatihah ini merupakan salah satu surat yang turun di awal-awal kenabian. Surat Al-Fatihah ini turun tanpa asbabun nuzul ya. Jadi salah satu surat yang turun di Mekah, surat Makkiyah, yang turunnya tidak pakai asbabun nuzul. Ayah bunda semua, kalau kita mempelajari kiroat, surat Al-Fatihah ada berapa ayat ya Bu? Ada yang ingat nggak kira-kira? Ada yang ingat surat Al-Fatihah berapa ayat? Wah, surat Al-Fatihah masa nggak ayat? 7 ayat ya. Ibu kalau baca riwayat Hafiz, ya, riwayat Imam Asim, kiroat Imam Asim, riwayat Hafiz, itu 7 betul. Tapi ada nanti yang imam lain, ya, riwayat lain itu ada yang 6. Jadi jangan jangan dipermasalahkan ya. Ya. Itu ada yang 6. Ya, ada yang 6, ada yang 7. Ada kalau kita kan ayat 7-nya siratal ladzina an'amta alaihim ya, ghairil maghdubi alaihim. Tapi nanti ada yang dipotongnya tuh ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu satu ayat sendiri di situ nanti. Tapi itu riwayat lain. Mungkin ayah bunda masih ada yang bingung apa yang pernah mendengar surat Al-Fatihah dibaca dengan cara-cara yang berbeda. Misalnya ya, eh, Maliki Yaumiddin. Kalau kita kan Maliki Yaumiddin. Kalau di riwayat lain dibacanya Maliki Yaumiddin. Mimnya pendek. Ya, nggak Maliki Yaumiddin. Atau dibaca dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, contoh Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pernah ada yang dengar enggak bacanya kayak gitu?
ya, pakai mu. Jadi alaihimu dipanjangin. Ini kalau pernah mendengar bacaan kayak gitu, jangan dibilang sesat ya. Karena memang Quran turun dengan 7 cara baca yang berbeda. Ya, ada Rasul, kita pernah dengar kisah Umar bin Khattab. Ada seseorang yang lagi sholat jadi imam baca surat Toha. Baca surat Tohanya bacanya beda, Tohe. Ada yang bacanya Tehe. Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Pernah dengar ya itu. Jadi sama Umar bin Khattab itu dicekek tuh, dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya. Lalu dilaporin, kenapa katanya? Ini bacanya beda. Kok Toha dibacanya Tohe? Ada lagi dibacanya Tehe. Gimana? Dibaca sama dia. Kata Rasulullah, kata silat. Ya beginilah Quran turun. Memang beda. Gitu. Lalu bagaimana engkau cara bacanya Umar? Umar baca dengan cara yang normal, Toha. Oh iya memang begitu Quran turun. Jadi Quran turun memang turun dengan 7 cara baca yang berbeda. Ya. Ada yang bacanya gini, zirotol, pakai zai, zirotol ladina an'amta alaihim. Nah, itu juga jangan disalahin. Ya. Kecuali ada orang yang memang salah baca hurufnya. Karena memang cara baca Quran itu beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ziratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kalau bacanya waras, bacanya imam apa riwayat kolun begitu. Tapi saya nggak ajarin itu hari ini ya. Saya cuma mau kasih tahu saja kalau nanti ada cara baca yang berbeda, jangan disesat-sesatin. Jadi Kang Deddy ada cerita lucu ya. Di PT IKI itu setiap hari-hari tertentu ada sholat yang pakai bacaan imam lain, Kang Deddy. Ada jamaah orang lain, orang luar ya, mungkin nggak ngerti, ikut sholat maghrib di situ. Selesai sholat maghrib kan bacaannya beda, langsung teriak-teriak dia. Selesai itu langsung sesat sesat segala macam gitu ya. Terus dibawa ke ruang, dibawa Pak, ayo Pak sini ke ruangan yuk ngobrol gitu ya. Baru dia tahu, oh ternyata beda ya bacaan gitu ya. Jadi bacaan itu ada 10 kiroat hari ini sudah ya. Masing-masing kiroat ada dua apa itu dua toriknya, ada dua cara bacanya, ada dua riwayatnya gitu. Contoh yang kita baca itu sehari-hari Imam Asim, riwayat Hafiz. Imam Asim itu punya dua riwayat tuh, Hafiz dan Syu'bah. Ya. Hafiz itu cara baca kita nih sekarang nih. Ya. Nanti pokoknya jangan aneh kalau suatu saat dulu apa suatu saat nanti mendengar orang bacanya beda. Di kita imalah tuh cuma satu, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, cuma satu. Tapi kalau di riwayat Waras, Waras itu imalah cuma satu, Tohe. Tapi yang lain-lainnya ada yang namanya apa dimiringkan juga jadi juga, tapi nya tipis. Contohnya semua semua huruf yang bunyinya kafirin dibacanya kefirin, kefirin. Jangan aneh ya lihat itu nanti ya. Nah ini juga terjadi di Al-Fatihah. Tapi di Al-Fatihah cuma ada di Maliki Yaumiddin. Ada yang baca mimnya pendek, ada yang baca Ziratul Mustaqim, ya, shotnya dibaca Zai, ada yang bacanya alaihimu ghairil maghdubi alaihimu. Nah, cuma 3 jenis itu perbedaan. Ya. Jadi jangan aneh gitu. Nah, dan di riwayat lain ada yang bismillahnya termasuk ayat, ada yang bismillahnya tidak termasuk ayat. Ya, gitu. Jadi inilah sekilas tentang pengetahuan surat Al-Fatihah lewat qiraat Imam Asim, riwayat Hafiz ya, yang kita baca sehari-hari. Kalau ayah bunda umroh atau haji, lalu di Masjidil Haram baca Quran, ngambil Quran yang ada di Masjidil Haram tuh baca, itu bisa jadi beda ya. Karena itu ada Quran Madinah, Madinah itu Imam Nafi Al-Madani. Ya, Imam Nafi itu berarti riwayatnya Waras dan Kolun. Itu cara bacanya beda juga. Ya. Kalau kita itu pakai Imam Asim, riwayat Hafiz. Ya, Imam Asim itu Imam Asim Al Astagfirullah. Kalau nggak salah dari Irak ya, kalau nggak salah ya. Tuh.
Baik, kita lanjut ke surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sekali lagi adalah surat yang turun di Mekkah. Turun tanpa asbabun nuzul. Menurut riwayat, ini ada ulama yang bilang surat kelima yang turun di awal-awal kenabian. Ya, surat Al-Fatihah juga punya keutamaan sebagai asyifa. Apa asyifa? Asyifa itu artinya obat. Bahkan surat Al-Fatihah diriwayatkan menurut hadis ini bisa mencegah keracunan, ya, mencegah racun, penyembuh, penyegah penyebab pencegah racun. Lalu eh, juga bisa dipakai buat ruqyah. Jadi dulu sahabat pernah keluar kota, lah ceritanya keluar kota. Setelah keluar kota, ada satu kaum yang anak kepala sukunya itu minta diruqyah, gitu, minta diruqyah. Lalu sahabat meruqyah dengan membaca Al-Fatihah, ya. Lalu anak kepala sukunya sembuh. Ini riwayat hadis riwayat Muslim, ya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, ya. Ini ada di kitab Ibnu Katsir halaman 14. uh, Saking senangnya tuh kepala suku, ya. Saking senangnya kepala suku dikasih kambing 30 ekor. Teman-temannya bingung, lu kamu bacain apa di rukyah? Tanya. Saya bacain Al-Fatihah. Loh, nanti kita tanya sama Rasulullah. Begitu nyampe di Mekah ditanya pada Rasulullah. Ya, tuh. Inilah bedanya orang zaman sekarang sama orang zaman dulu. Kalau orang zaman dulu, teman-temannya berbuat sesuatu, ntar kita tanyain sama Rasulullah, bener apa salah gitu ya. Ditabayunin, tabayunin dulu gitu. Jadi begitu ada sahabat yang bacain Al-Fatihah untuk meruqyah orang, dia nggak langsung menghukumi salah ente, sesat ente, enggak. Ntar tanya Rasulullah dulu. Ya, begitu tanya Rasulullah, eh, Rasulullah malah merespon loh. Dia tahu dari mana kalau Al-Fatihah itu bisa buat ruqyah? Nah, coba, coba. Ya. Jadi beda sama kita ya. Kalau kita kan begitu melihat sesuatu, nggak nanya dulu, nggak nanya siapa-siapa langsung dihukumi. Ngaco nih orang, sesat nih orang. Nggak boleh ya. Ini ada di surat An-Nisa ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu, idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika kamu sedang berjuang di jalan Allah, maka perbanyak tabayun, perbanyak teliti. Tuh. Iya, julid. Kenapa? Ya memang begitu. Kebanyakan manusia belum tahu ilmunya udah ngoceh-ngoceh aja. Ya, kecuali yang udah jelas-jelas sesat ya, yang jelas-jelas udah jelas-jelas sesat. Misalnya kalau ada orang yang ngomong bahasa semut, ya ini udah sesat lah, gitu ya. Ya, karena ngomong bahasa semut udah jelas salah, gitu ya. Karena ya orang manusia yang bisa ngomong bahasa semut sudah meninggal, yaitu Nabi Sulaiman. Dan hebatnya lagi surat Al-Fatihah ini adalah surat istimewa yang nggak bakalan apa, yang tidak sah sholat kita kalau nggak baca Al-Fatihah. Ya, ini kan luar biasa. Apa sih isinya Al-Fatihah nanti kita bahas pelan-pelan. Saya cuma mau ngajak ayah bunda semua mikirin satu hal. Di surat Al-Fatihah yang diminta kan cuma satu ya. Apa Bu yang diminta? Masih ingat nggak kira-kira? Di surat Al-Fatihah kita minta apa? Ayo dibuka mic-nya boleh atau diketik di chat boleh. Jalan yang lurus betul. Betul, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dan lihat uniknya, pada saat kita minta ihdinas siratal mustaqim, semua jamaah mengaminkan, betul nggak? Amin, betul nggak? Ya, di bacaan-bacaan lain yang ada di sholat, di bacaan-bacaan lain yang ada di sholat kita, itu nggak ada satupun doa yang diaminkan, benar nggak? Ya kan? Misalnya, misalnya pada saat habis soal Fatihah kita baca surat Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya, in nasina au akhtana. Itu kan doa juga ya. Ya Allah, jangan jangan engkau bebankan kami dengan yang jangan engkau salahkan kami kalau kami lupa. Diaminkan nggak sama jamaah itu? Enggak ya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau bebankan aku melebihi beban orang-orang sebelum kami. Diaminkan enggak? Enggak ya. Yang diaminkan cuma satu, ihdinas siratal mustaqim. Coba luar biasa, Kak.
Makanya sepenting itu. Kenapa? Karena hidup kita ini memang harusnya, ya, kita ini cuma mikirin, coba. Ini slightly dulu lah saya sampaikan. Di surat Al-Fatihah dari sekian banyak urusannya kita cuma minta satu, ihdinas siratal mustaqim. Dan satu-satunya doa yang di dalam sholat itu yang diaminkan cuma ihdinas siratal mustaqim. Coba, ya kan? Tapi hari ini kalau lagi doa, selesai sholat, kalau lagi doa atau habis sedekah, terus kita berdoa, habis nolongin anak yatim kita berdoa, minta nggak sama Allah, ya Allah berilah aku jalan yang lurus. Nggak pernah ya, lupa kita ya. Padahal Allah udah mengingatkan kita 17 kali minta jalan yang lurus. Bayangkan. Karena hidup kita ya Bunda sebentar. Saya mau belok dulu ke ayat yang lain ya sebelum kita bahas lagi lebih lanjut. Pertanyaannya, apakah perjalanan kita hari ini di dunia sudah pasti menuju surga? Apakah perjalanan kita menuju surga atau jangan-jangan kita menuju tempat lain? Belum, betul. Nah, kita ini sebetulnya jalannya menuju kemana kira-kira? Kita itu sebetulnya jalannya menuju kemana kira-kira? Nah, kita buka ayatnya ya. Minta tolong dibaca. Baca surat 19 ayat 70. Surat 19 ayat 70. Mangga yang mau baca boleh raise hand. Silakan raise hand Anda semuanya. Boleh raise hand yang mau baca. Ya, Ibu Mira Anggraini dari Bekasi. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Ya, ayat 71 Bu. Satu lagi Bu. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, lihat coba. Kata Allah, tidak ada satupun darimu yang tidak melaluinya. Berarti kita jalannya menuju kemana sebetulnya? Ya, sesungguhnya kami yang paling tahu siapa yang akan dimasukin ke dalam neraka. Dan sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kamu yang tidak melaluinya. Tuh. Berdasarkan hadis ya, begitu ayat ini turun, surat 19 ayat 70 sampai 71 ini turun, saya lupa antara Abdurrahman bin Auf atau Salman Al-Farisi. Ya, antara Abdurrahman bin Auf atau Salman Al-Farisi, antara dua ini ya. Saking takutnya hilang 3 hari. Kabur 3 hari. Ya Allah, sampai dicari-cari sama Rasulullah. Tuh. Ya, menghilang 3 hari. Lalu setelah 3 hari muncul kan dicari-cari sama Rasulullah ya. Kemana nih orang nih? Lalu orang itu begitu muncul ditanya, kenapa, kemana kamu ketakutan? Oh ternyata kita jalannya menuju neraka, bukan menuju surga. Makanya kita minta terus ihdinas siratal mustaqim. Kita minta terus perjalanan yang lurus. Dan ini diaminkan oleh semua manusia saat sholat. Karena kita butuh itu. Kita butuh itu. Kenapa? Sampai Abdurrahman bin Auf, saya lupa ya, mohon maaf, Salman Al-Farisi atau Abdurrahman bin Auf. Dua manusia ini, salah satu dari mereka. Ketakutan, bersembunyi 3 hari. Bersembunyi 3 hari. Lalu begitu ketemu sama Rasulullah, kemana aja? Dia jawab, saya takut ya Rasulullah. Ternyata perjalanan kita ini menuju neraka, bukan menuju surga. Makanya jangan merasa pede. Udah sholat saya. Demi Allah ya ayah bunda semua. Banyak orang datang ke saya berkonsultasi. Selalu yang dia bawa, saya udah sholat Ustadz, saya sudah puasa, saya sudah sedekah. Lu apa iya sedekahmu, sholatmu, puasamu, menjaminmu masuk surga. Kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena jalannya kita itu menuju neraka. Saking takutnya Abdurrahman bin Auf, dia langsung kabur 3 hari, hilang 3 hari. Lalu begitu
kembali ke Rasulullah, nanya ke Rasulullah, Allah tenangkan hatinya Abdurrahman bin Auf dengan diturunkan ayat 72-nya. 72-nya, lihat. Mau dibaca Bu Mira sekali lagi boleh? Summa nunajji alladzina taqaw. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di neraka dalam keadaan berlutut. Nah, lihat tuh. Kemudian diselamatkan. Bu, kita jalannya menuju neraka, baru nanti diselamatkan ke dalam surga. Berarti kita jalan menuju kemana sebetulnya? Ya kan? Dan di sini di Al-Fatihah ini yang diminta cuma satu, ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan yang lurus. Supaya apa? Supaya kita nggak lurus, nggak masuk neraka. Ini ayat 72 baru menenangkan Abdurrahman bin Auf atau Salman Al-Farisi. Oh, ternyata saya masih bisa selamat. Kalau saya takwa. Ya. Jadi ayah bunda semua. Al-Fatihah itu baru kita bahas satu aja tentang apa sih yang diminta. Udah sebegitu menyentuh hatinya. Makanya nanti kalau sholat Al-Fatihah pas begitu nyampe ihdinas siratal mustaqim, kita tuh takut sebetulnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, apa iya saya masuk surga? Apa iya saya masuk surga ya Allah? Apa iya saya termasuk orang yang diselamatkan dari api neraka? Jangan-jangan saya jalannya terlalu miring sehingga masuk ke dalam neraka. Ya, coba. Unik kan ya? Doa minta doa contoh surat Al-Hasyr, Rabbana ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dibacakan sama iman. Enggak pernah kita aminkan pada saat baca surat, ya. Atau surat Ali Imran, Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Diaminkan enggak pada saat baca? Enggak diaminkan. Yang diaminkan cuma satu, Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi jarang dari kita yang minta jalan yang lurus. Pertanyaannya lagi yang kedua nih. Setelah sekian lama kita sholat, sudah dapat belum jalan lurusnya? Sudah dapat belum? Banyak yang belum tahu. Banyak yang belum tahu jalan lurus apa sih. Nah, ya. Jalan lurus apa? Jalan lurus itu menurut Al-Quran cuma dua. Jalan lurus menurut Al-Quran cuma dua. Ini udah di-spill sebetulnya pekan lalu. Yang pertama ada di surat 3 ayat 51. Surat 3 ayat 51. Enggak, siapa yang mau baca? Silakan ayah bunda semuanya. Yang mau baca silakan. Ibu Nisma. Silakan bunda. Saya lihat di kamera ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Nah, coba. Apa jalan lurus nomor satu? Tuhanku dan Tuhan Allah. Nyembah siapa, Bu? Nyembah Allah. Fa'budu, menghambalah kepadanya. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah Tuhan Rabbku dan Rabbmu. Fa'budu, maka menghambalah kepadanya. Wa hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jalan lurus itu menghambanya kepada Allah. Pertanyaannya, kita harus introspeksi diri sekarang. Kita sudah minta jalan yang lurus. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari, kita menghamba kepada siapa? Ada yang menghamba kepada kerjaannya. Ya, ada yang menghamba kepada hartanya. Menghamba kepada pekerjaan, terlambat dikit, takutnya setengah mati. Sholat, terlambatlah banyak, cuek aja. Betul nggak? Berarti siapa Tuhannya? Sholat, nggak ngerti bacaannya, nggak pernah ngerasa ada rasa, ya, nggak pernah ngerasa salah, nggak pernah merasa bingung. Sholat nggak ada rasanya, sholat cepet-cepet nggak ada rasanya. Coba, kalau makan cepet-cepet,
Wah, nggak enak kalau makan cepet-cepet, santai bro. Bener nggak? Kira-kira Tuhan kita siapa jadinya? Saya masih sering loh ayah bunda. Kang Deddy, mohon maaf ya. Kita tadi subuh saya masih sholat di masjid dan masih ada orang yang berangkat ke masjid pakai kaos oblong, pakai kaos, pakai celana seadanya. Saya tanya dalam hati, coba kalau diundang sama Pak Jokowi, berani nggak datang pakai kaos oblong? Kalau diundang sama Pak Lurah, berani nggak datang pakai kaos oblong? Atau kancingnya dibuka gini, tuh, ya. Sholat masih kancing dibuka begini, berani nggak kira-kira? Di hadapan Allah, di hadapan Pak Lurah, di hadapan Pak Camat, di hadapan Allah, di hadapan Presiden, tuh. Makanya kita pernah bahas Kang Dedin ya, bagaimana sholat-sholat tersebut harus pakai pakaian terbaik dan lain-lain. Tapi ke Allah kita santai aja, pakai kaos oblong, pakai kaos seadanya. Padahal nggak pernah ya, Pak Suhemi di Tangerang pernah nggak kondangan di gedung pakai kaos Pak? Nggak mungkin, saya yakin nggak pernah itu. Nggak mungkin. Kalau memang menghamba kepada Allah, sholatnya jangan seadanya. Pakai baju terbaik. Kalau punya baju terbaik apa? Oh, baju terbaik saya baju batik harganya 2 juta. Ustadz pakai. Oh, saya punya jas harganya 4 juta. Pakai. Saya punya Ferrari. Pakai ke masjid. Ke masjid. Jalan kaki, pakai sendal jelek, takut hilang. Ya. Tapi coba kalau ketemu Pak Presiden, berani nggak pakai sendal jelek? Ya. Jadi, ihdinas siratal yang mustaqim. Petunjuk jalan yang lurus pertama adalah nyembah Allah, menghamba kepada Allah. Pertanyaannya, apa betul iya? Apa iya kita sudah menghamba kepada Allah? Jangan-jangan kita menghambanya ke tempat lain. Berapa banyak orang yang ini teman saya ya, teman saya Kang Dedin itu punya rencana kontrak sama orang Jepang. Nilai kontraknya 10 miliar. 10 miliar. Orang Jepangnya bilang begini, saya hari ini transit di Jakarta, Soekarno-Hatta, cuma 1 jam. Ke sini kita tanda tangan kontrak. Jam berapa Pak? Jam 12 tank. Nah kalau jam 12 hari Jumat, Qadarullah Kang Dedin, hari Jumat. Dia mikir tuh, ya Allah gimana ya hari Jumat. Kalau saya berangkat ke bandara nggak sholat Jumat dong saya. Karena kan nggak mungkin jam 12 persis ya. Biasanya kan suka maju mundur sedikit kan. Lalu dia nanya, gimana Ndra? Ya, ke kamu Tuhannya siapa? Allah. Ya sudah Tuhannya Allah, percayakan saja. 10 miliar kecil. Oh siap dah. Begitu dia telepon lagi, Pak mohon maaf Pak. Nanti siang Bapak kalau landing di Jakarta nggak bisa. Karena saya sholat Jumat Pak. Sholat Jumat. Nah kira-kira berani nggak kita meninggalkan sholat Jumat? Maaf. Berani nggak kita meninggalkan proyek 10 miliar untuk sholat Jumat? Berani nggak tuh? Kadang-kadang banyak yang nggak berani. Jangankan 10 miliar. Coba. Jangankan 10 miliar ya. Untuk urusan sebesar UMR aja kadang-kadang kita nggak berani tinggalin kan. Ya. Tapi Masya Allah apa yang terjadi pada saat dia bilang, mohon maaf bos, saya nggak bisa. Ya saya harus sholat Jumat, saya Muslim, saya harus taat kepada Allah, saya harus menghamba kepada Allah. Oh siap, oke katanya. Ya. Nggak lama, 15 menit kemudian udah saya batalkan penerbangan selanjutnya, saya extend di Jakarta 1 malam. Coba bayangkan. Orang Jepang tidak beragama, tapi dia batalkan penerbangan selanjutnya. Allah balik hatinya yang tadinya cuma transit demi apa karena menghormati seseorang yang taat kepada Tuhannya, kepada Allah, dia dia batalkan penerbangan selanjutnya, dia extend 1 malam. Ini kalau kita betul-betul menghamba kepada Allah. Ada satu teman saya lagi, dia bisnisnya rising floor. Rising floor. Rising floor itu artinya lantai diangkat sedikit ya, lalu di bawah. Jadi kabel-kabel adanya di bawah ya. Jadi itu supaya nanti apa nggak perlu gali-gali lagi lah ya. Jadi lantai dikasih tambahan yang bawahnya tuh buat kabel. Bisnisnya rising floor. Kantornya di Pasar Minggu. Ya di Pasar Minggu lalu dapat proyek di satu buah gedung suruh pasang rising floor semua di Gresik ya di Gresik. Lalu udah tanda tangan kontrak, ada jaminan di situ asuransi.
Orang Jepang pengen kerjaannya dijamin asuransi. Dia telepon saya, gimana Ustaz? Saya kasih opsi, beberapa opsi, satu, dua, tiga. Opsi paling ringan dan opsi paling berat. Dia bilang, enggak lah, saya ambil opsi paling berat aja, saya nggak mau kok. Dia telepon tuh sama bosnya. Dia berangkat ke Gresik, sampai Gresik pas mau tanda tangan, dia bilang, mohon maaf deh Pak, saya nggak apa-apa, nggak dapat proyek, daripada saya harus masuk ke area goror dan judi, yaitu asuransi. Kerjaan saya dijamin. Oh, kerjaan saya dipantau Allah, bukan cuma dipantau asuransi. Kami akan bekerja sekuat tenaga sesuai perintah Allah. Faida farokta fansob. Kami akan kerja sepenuh hati. Ya, yang mengawasi kerjaan kami siapa? Allah, bukan asuransi. Masya Allah ya. Lalu dia pulang karena mereka nggak mau, karena dia nggak mau ditanda tangan asuransi, si kan batal jadi kontraknya ya, tanda tangan kontraknya ya. Pulanglah tuh orang, nyampe Jakarta baru landing, bunyi telepon, Mas balik lagi deh Mas, kita tanda tangan, kita tetap tanda tangan kontrak, dan bukan cuma satu gedung ya, dua gedung. Coba bayangin, dari satu gedung jadi dua gedung, Allah ganti berlipat ganda. Pertanyaannya balik lagi kita, kalau orang lain bisa kayak gitu meninggalkan dunia untuk Allah, kita bagaimana? Coba. Bu, kadang-kadang ya Bu ya, Bu Ana, Bu Dian di Ciamis nih, Bu Mira di Bekasi, ya, Bu. Sama gorengan tempe aja yang nanggung tiga lagi, sama azan, kita kalah nggak kadang-kadang Bu? Iya kan? Tuh. Gorengan tempe doang, nanggung Ustadz tiga lagi, coba. Padahal itu cuma tempe goreng. Ada ibu-ibu yang lagi nyapu, tinggal 2 meter lagi memang, lagi nyapu. Bunyi azan, ayo sholat dulu. Aduh tanggung, tuh tanggung dikit lagi katanya. Ya. Lalu Tuhan kita siapa? Kalau memang Tuhan kita, kalau memang kita minta jalan yang lurus, menghambalah kepada Allah. Karena menghamba kepada Allah itulah jalan yang lurus. Fa Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu wa hadza siratum mustaqim. Nah, jadi hari ini yang dilihat Allah saja. Saya walau alam ya. Tadi ada yang chatting ke saya belum sempat saya balas. Ada yang WA ke saya belum sempat saya balas, baru saya bilang, baru saya jawab salamnya aja. Terus saya bilang saya kajian dulu. Wallah alam nih, kalau ada jamaahnya di sini, saya jawab pakai sini ya, saya jawab pakai lisan sekarang. Ya. Gimana caranya menghadapi seorang ibu yang traumatis dari zaman dulu, jadi perilakunya nggak baik? Ya lihat tuh, kalau menghamba kepada Allah, yang namanya birrul walidain itu wajib sudah. Mau ibunya jahat kek, nggak ada tedeng aling-aling. Mau ibunya jahat kayak, mau ibunya judes kayak, mau ibunya ngeselin kayak, ya kita taat sama Allah. Allah yang nyuruh birrul walidain, sudah. Nggak ada alasan. Tapi ibu saya ngeselin Ustadz, nggak apa-apa, karena kita bukan bertransaksi sama ibu kita bertransaksi sama Allah. Kita sedang menunjukkan bahwa kita menghamba hanya kepada Allah. Biarin aja, mau disakitin orang kayak biarin aja, nggak ada masalah. Karena yang namanya disakiti secara lisan cuma sakit di telinga saja. Itu pun kalau kita pikirin. Kalau kita nggak pikirin, nggak ada rasanya. Jadi nggak peduli. Kayak ini perintah Allah. Lihat kita bersikap sama orang tua, meskipun orang tuanya ngeselin, kayak ngomongnya nggak pakai dijaga, kayak ya biarin aja. Yang penting kita bertransaksi sama Allah. Kita menghambanya kepada Allah. Wujud penghamba kepada Allah, perintahnya adalah birrul walidain. Ya Bu. Yang kalau ibu yang mendengar di sini nanti kalau udah oke, balas di WA ya, biar saya nggak usah ketik lagi. Gitu ya. Jadi jangan lihat ini kan, kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ini yang saya jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 2 ya, ayat 3 ya. Berimanlah kepada yang goib. Jadi melihat ibu kita, ya ibu kita ngeselin juga kan, ini perintah Allah. Selesai. Inilah ihdinas siratal mustaqim. Jadi saya belum bahas surat Al-Fatihah secara bahasa, secara ayat satu persatu. Kita lihat secara besarnya dulu. Supaya tujuannya apa? Masuk dulu nih ke dalam hati. Oh, luar biasa pentingnya Al-Fatihah. Baru nanti kita bahas teknisnya lagi. Yang kedua, bagaimana mendapatkan jalan yang lurus? Yang kedua ada di surat At-Takwir, surat 81. Surat At-Takwir, surat 81 ayat 26, 27, 28. Silakan ya Bunda yang mau baca.
Artinya boleh resen ya. Ya, Ibu Mira lagi. Silakan, Bunda. Bu Mira, baca ayat 26 dulu ya, jangan langsung diselesaikan. 26 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemanakah kamu akan pergi? Nah, lihat coba. Kita mau pergi kemana? Ustadz, saya pengen masuk surga. Ustadz, saya pengen masuk surga bersama Rasulullah. Kelakuannya, coba. Apa iya perilaku kita menunjukkan kita mau masuk surga? Coba. Ini mohon maaf ya ibu-ibu ya. Saya bukannya anti sama perempuan. Enggak. Saya juga, istri saya perempuan sama. Saya suka juga sama perempuan. Anak saya dua-duanya perempuan. Tapi saya sering miris dengan bahasa Ustadz, wajar dong saya perempuan. Perempuan kan emosian, wajar lah. Tapi kalau emosian mintanya diwajarkan, kalau surga maunya surga Firdaus. Kira-kira kontradiktif apa enggak, Bu? Iya kan? Kontradiktif. Laki-laki harus mengerti sama perempuan. Sehingga laki-lakinya harus ngalah melulu. Tapi giliran surga maunya surga Firdaus. Mohon maaf ya, Bu ya. Ini kontradiktif sama yang nggak nyambung tuh. Kita semua harus peduli sama cara kita menuju surga. Bener nggak? Bener nggak kita jalan menuju surga? Jangan-jangan kita menuju neraka, kan tadi ayatnya sudah dibuka. Kemana kita pergi sekarang? Maunya ke surga tapi perilakunya menuju neraka, nggak nyambung. Ya. Ya bukan cuma perempuan, laki-laki juga banyak begitu ya. Banyak nih yang Kang Dedin, mohon maaf ya, ada satu teman saya hijrah Kang Dedin ya. Hijrah lalu aktif di masjid. Habis itu aktifnya di masjid aja, nggak kemana-mana. Coba. Sampai istrinya mau makan, mau apa, nggak ada uangnya, bagaimana ayah? Ini lagi ikhtiar, tapi ikhtiarnya di masjid aja. Ya, betul di masjid itu banyak keberkahan, betul. Tapi nggak, perintahnya kata Allah, faida kudiatis sholah. Fantasiru fil ar. Kalau sudah selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi. Jangan di masjid aja. Kalau di masjid aja namanya males itu. Ya, alasan hijrah padahal males. Kalau perintahnya faida kudiatis sholah, fantasiru fil ar wabtagu min fadlillah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, kalau sudah selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi menjemput rahmat Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ayatnya kan begitu ya, sering dibaca ya. Saya yakin hafal banyak ya. Surat 62 ayat 10 ya, surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ya, jadi ayah bunda, ayah nih, para ayah hari ini yang sudah tobat, sudah belajar ilmunya, jangan ngendon aja di masjid. Selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi menjemput rahmat Allah. Bukan menjemput rahmat jelita ya, bukan. Karena Pak Rahmat sama Bu Jelita ada di sini. Gak usah dijemput dulu. Gitu ya. Jadi ya bunda, yang kedua, Allah tanya lagi tuh, mau kemana kita pergi? Lanjut Bu, ayat 27-nya. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Nah, lihat. Al-Quran adalah peringatan bagi seluruh alam, bukan cuma buat manusia beriman doang, Bu. Bukan cuma buat manusia beriman, jin pun mendengarkan Quran. Oh, banyak dalil jin mendengarkan Quran, banyak sekali. Ya. Jin bilang kalau ada Al-Quran dibacakan, angsitu, diamlah dan dengarkan. Oh, kita kalau dibacakan Quran, ngobrol. Kalaupun nggak ngobrol, buka WA. Kalaupun nggak buka WA, lihat Instagram. Ya, diam itu bukan berarti mulutnya diam, tapi fokus apa nih, Quran ini ngomong apa. Kan harusnya begitu ya. Kadang-kadang Allah kan Allah berbicara dengan kita tuh lewat Quran. Pada saat Quran dibacakan, seharusnya kita dengerin nih, kira-kira Allah mau nyampein apa ke saya. Tuh. Ayat 28 ya Bu, satu lagi Bu. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Nah, coba. Bagi siapapun yang ingin menempuh jalan yang lurus tuh. Jadi kalau mau jalan lurus, pakai apa Bu? Al-Quran. Quran. Betul, pakai Quran. Dua caranya mendapatkan jalan lurus. Satu, nyembah Allah. Dua, pakai Quran. Lah kalau nggak bisa baca Quran, kumaha tuh? Kok kumaha? Bagaimana tuh? Ya. Dan di Indonesia kan masih tuh 70% orang buta huruf Quran. Tapi kalau ngomong mah pengennya masuk surga, surganya pengen surga Firdaus. Tapi baca Quran nggak bisa.
Coba disuruh baca Quran, belajar baca Quran, Ustadz, belajar baca Quran ya Pak. Waduh, Ustadz mohon maaf saya udah tua lah, udah nanggung. Coba belajar Quran ada umurnya, udah tua. Nyari duit ada umurnya nggak? Ada umurnya nggak nyari duit? Nggak ada ya. Coba. Ya. Jadi ayah bunda semua, saya qadarullah kalau bahas ini emosional memang. Kenapa? Karena saya juga kan introspeksi diri. Allah, apa betul saya jalannya menuju surga? Jangan-jangan saya jalannya menuju neraka. Ya Allah, apa betul saya menyembah Engkau? Jangan-jangan saya menyembah istri saya. Jangan-jangan saya menyembah anak saya. Menyembah istri saya maksudnya gimana? Lebih takut istri daripada takut Allah. Ya, coba Bu, Bapak, ya Pak Kang Dedin misalnya, Kang Dedin aja lah. Kang Dedin lagi jalan-jalan di mall, lagi beli nemenin istri belanja bulanan di supermarket besar. Pas lagi dorong-dorong keranjang, penuh keranjangnya Kang Dedin, bunyi azan. Kira-kira ditinggal nggak tuh istrinya tuh? Atau tanggung lah, bentar lagi. Ayo. Ya, banyak orang yang nggak mau ninggalin belanjaannya kan, nggak mau ninggalin istrinya karena udah berat, banyak, gede, apalagi istri lagi hamil. Ada satu hadis dari Siti Aisyah, ya, dari Siti Aisyah. Rasulullah sedang bercanda dengan Siti Aisyah, lalu terdengar suara azan. Apa jawaban Siti Aisyah? Rasulullah meninggalkanku seakan-akan tidak pernah mengenal aku. Coba bayangkan. Padahal Siti Aisyah itu kan salah satu istri yang disayangi banget sama Rasulullah ya. Tuh. Setelah Siti Khadijah, nomor duanya Siti Aisyah yang disayangi. Tapi begitu azan ditinggalkan seakan-akan belum pernah kenal Siti Aisyah. Ya. Jadi kalau bahas ini saya juga emosional. Kenapa? Karena bisa jadi saya belum tentu menghamba kepada Allah. Bisa jadi saya menghamba kepada yang lain. Bisa jadi saya menghamba kepada panggilan Ustadz. Oh, Pak, bagaimana caranya saya tidak kepengen menghamba dengan gelar Ustadz? Lihat nama saya nggak? Saya tulis Ustadz nggak? Hari ini IG saya ganti namanya. Karena saya disarankan sama orang yang lebih ahli. Ganti namanya Ustadz. Iyalah saya ganti namanya. Tapi nggak saya tulis Ustadz nggak? Saya tulis Indra Firmansyah. Kenapa? Karena saya tidak mau menghamba dengan jabatan. Nggak mau menghamba dengan kemuliaan. Saya hanya mau menghamba kepada Allah. Qadarullah juga saya pernah ada mobil 1, 2, 3. Tapi hari ini saya tidak mau menghamba kepada mobil. Kalau Allah takdirkan mobilnya dipakai orang lain ya saya naik busway. Saya naik motor, saya jalan kaki, saya naik ojek. Nggak pernah sekalipun saya mengeluh nggak ada mobil, mohon maaf ya, jadi nggak datang. Nggak ada, saya menghambanya sama kendaraan berarti. Ya, hari ini yang sering beraktivitas dengan saya Kang Dedin. Kang Dedin tahu persis, kadang saya bawa motor, kadang saya naik kereta, kadang saya bawa mobil. Biasa saja tuh, nggak perlu ada yang... Kalau kita kan sering begitu ya, Bu Ana ke rumah saya, maaf Ustadz nggak bisa datang, mobilnya dipakai ibu saya. Nah, kok terganggu sama mobil? Kan bisa ke rumah saya pakai gokar. Ya kan? Udah gampang sekarang, Mas. Ya, kita menghamba kepada siapa? Yang kedua, apa betul kita sudah menggunakan Quran di dalam kehidupan? Ayah Bunda, dari semua surat Al-Fatihah, ini saya dahulukan, mohon maaf saya dahulukan, bukan saya membahas ayat 6-nya dulu. Ya, ihdinas siratal mustaqimnya dulu, enggak. Supaya, karena Al-Fatihah kita itu kita pakai di dalam sholat. Oleh karena itu saya dahulukan, biar ada rasanya. Sehingga pada saat sholat ada rasanya. Ada rasanya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti kita bahas nanti satu-satu. Kenapa bismillah? Kenapa alhamdulillah? Kenapa ar-rahmanirrahim? Coba. Udah bismillahirrahmanirrahim, ada ar-rahmanirrahimnya lagi coba. Tuh. Tapi saya bahas duluan supaya pas sholat ihdinas siratal mustaqim. Tuh, ya, sehingga pada saat sholat begitu ihdinas siratal mustaqim kita bisa nangis di situ. Kita bukan cuma nangis saat ayat-ayat ancaman neraka saja. Coba, banyak orang yang nangis kalau dibacakan faidza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Banyak yang nangis tuh karena itu ayat neraka, ayat ancaman neraka. Ya. Surat Al-Haqqah. Khuduhu fagulluh summal jahimu salluh. Itu banyak orang yang nangis. Kenapa? Karena ayat neraka. Atau surat Al-Insyiqaq fa amma man utiya kitabahu wara azhrih fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Coba. Kalau baca ayat itu banyak yang nangis
Kenapa ayat ancaman neraka? Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim karena nggak ngerti, jarang ada yang nangis. Padahal kita hari ini butuh petunjuk menuju jalan yang lurus. Butuh petunjuk menuju jalan yang lurus. Ini dulu mungkin bahasan saya pagi ini tentang Al-Fatihah. Saya belum bahas secara huruf, secara ayat-ayat. Ya. Saya juga nggak bahas nama-nama Al-Fatihah secara detil. Sedikit saja tadi saya singgung di tentang ruqyah. Ya. Karena hari ini ada ulama-ulama yang menganggap kalau sakit nggak usah baca Al-Fatihah loh. Orang hadisnya ada kok, riwayatnya ada kok. Kenapa dilarang-dilarang? Ya, semua harus pakai dasar ilmu, bukan dasar nafsu. Ya, jadi kenapa saya bahasnya cuma segitu tuh pagi ini? Satu, supaya kita tahu kenapa disuruh baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah obat dan bisa menghilangkan racun dan bisa meruqyah, bisa menghilangkan setan-setan di badan kita. Yang kedua, biar pas sholat baca Al-Fatihahnya ada rasanya, sehingga kita sholat itu dengan penuh rasa. Dan ini bisa menjadi membuktikan surat 8 ayat 2, surat Al-Anfal ayat 2. Ya, apa surat Al-Anfal ayat 2? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu adalah orang-orang yang kalau dibacakan disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah, saya kepengen ayah bunda pas baca Al-Fatihah bergetar hatinya. Mudah-mudahan Allah izinkan. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya Allah, tabarak. Ya, ayah benar semuanya. Suaranya jelas nggak? Kalau ada feedback? Jelas-jelas Kang, alhamdulillah. Ya, ayah benar semuanya. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita belajar memahami Al-Fatihah, tapi dari sisi garis besarnya ya. Dan yang paling penting itu ihdinas siratal mustaqim. Yang harusnya ya, kalau yang di awal hari ini kita pelajari, jadi benar-benar kita minta apa nih? Minta jalan yang lurus. Minta jalan yang minta jalan yang ya benar-benar lurus ya, bukan yang tadi kata Ustadz Dindra. Ya, sebenarnya sih pengennya gitu, tapi ternyata di lapangannya ternyata susah gitu kan. Ternyata untuk cari jalan yang lurus itu susah. Ternyata dengan godaan ini kadang kita sering abai gitu kan. Nah, Bunda semuanya langsung saja mungkin karena sudah ada dua orang ini yang kayaknya mau bertanya nih, udah penasaran banget ini Pak Rahmat nih kayaknya. Ya, ada dua orang, ada Pak Rahmat sama Ibu Jumaina ya. Boleh nanti langsung saja pertanyaannya dan singkat saja pertanyaannya. Nanti langsung dua-duanya nanti langsung bertanya biar nanti dijawab sekalian sama Ustadz. Yang pertama kepada Pak Rahmat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustadz tentang Ustadz ini agak banyak gangguan nih anak-anak. Nggak apa-apa Bu, gangguannya itu atas izin Allah. Ya, itu ujian. Ujian Ibu, ujian saya juga. Nyadarnya itu pas misalnya karena budaya karena stain nyadarnya gitu sedang baca. Gimana kalau kita mengulangi lagi Ustaz? Kira-kira boleh nggak gitu? Itu yang pertama. Terus suami ini bertanya katanya tentang ini tentang zikir Ustaz. Ya. Setelah zikir itu kan ada yang pelaksanaan bacaannya itu ada suaranya agak keras atau suaranya agak lembut. Jadi yang paling afdalnya tuh Ustaz. Karena di tempat saya Ustaz zikirnya tuh sama-sama gitu. Keras-keras. Kadang-kadang saya agak kurang nyaman pula keras-keras Ustaz gitu. Mana yang afdalnya Ustaz menurut Al-Quran gitu. Terima kasih Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, ada lagi? Ibu Jumaina silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Kang Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu, mangga, Ya, silakan. ya. Kalau mendengar tadi Ustadz Firman menyampaikan kan meletakkan sholat itu memang di atas dari segala hal gitu ya Pak Ustadz ya. Apapun aktivitasnya, apapun kondisinya, kalau udah hayya 'alas sholah, ada azan kata Allah, ayo dirikan sholat. Cuma Ya, saya ingin bertanya gini Pak Ustadz, saya pernah mendengar dari eh, Ustadz lain ya, dibilang kalau misalnya kita mau, misalnya posisinya mau makan, terus tiba-tiba ada azan gitu ya Ustadz ya. Katanya dahulukan makan saja Pak Ustadz daripada ya, kepikiran saat sholat. Nah, jadi eh, jujur aja Ustadz, pemahaman-pemahaman seperti itu banyak juga yang jadi apa dasar kadang-kadang untuk menunda aktivitas lain dibandingin sholat gitu. Jadi daripada sholatnya nggak khusyuk, alasannya udah mending selesaiin makan atau misalnya lagi ya, tadi Ustaz sampaikan misalnya tanggung gitu ya Pak Ustadz. Itu mohon mohon mungkin mm, clear-nya Pak Ustadz penjelasan itu aja. Terima kasih Ustadz. Semoga sehat selalu. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua pertanyaan dulu ya, insya Allah saya jawab ya. Pertama, pertanyaan dari Ibu Jelita. Kalau pas lagi sholat, baca Al-Fatihah, lalu baru sadarnya pas di ayat 5 gitu ya, misalnya. Diulang boleh nggak? Ya boleh saja, boleh saja. Ya. Apalagi kalau sholat sendiri, yang baca sendiri gitu ya boleh saja diulang. Ya Allah, kok nggak ada rasanya ya. Tapi jangan ngomong begitu ya. Jangan nanti ngomong, astagfirullahaladzim, kok nggak ada rasanya, batal sholatnya ya. Ya, harus dalam hati, kalau bahasa Indonesia dalam hati. Ya. Tapi begitu, kadang-kadang kan kita sholat juga ya diganggu setan. Setan itu kan mengganggu sholat kita, yang akhirnya kita kadang-kadang lupa. Tadi udah baca Al-Fatihah belum ya? Ya, jangan-jangan baru baca doa iftitah, merasa sudah baca doa Al-Fatihah. Ya, kita baca doa iftitah, Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira, udah panjang selesai, terus langsung baca surat. Pas baca surat, kita baru ingat, kayaknya belum baca Al-Fatihah, diulang lagi apa nggak? Boleh, silahkan saja. Apalagi sholat sendiri. Sholat sendiri itu ya bebas, silahkan berkreasi sendiri. Berkreasi dalam artian bukan bikin-bikin ya, ya, bukan menambah-nambah sholatnya, ditambah-tambah dengan gerakan baru, bukan. Maksudnya, ya silahkan kan boleh diperpanjang sholatnya. Ya, wah saya mau baca Al-Fatihahnya agak panjang, tapi bukan berarti yang pendek dipanjang-panjangin misalnya, nggak boleh ya. Nanti takut artinya berbeda tuh. Misalnya Allahu Akbar, bar tuh berhenti ya, bar. Jangan dipanjangin jadi Allahu Akbar, itu artinya salah tuh. Artinya berubah total itu, ya. Dan itu salah itu, nggak boleh sama sekali. Jadi kalau Allahu Akbar, udah selesai. Sami Allahu liman hamidah, selesai. Jangan sami Allahu liman hamidah. Itu beda, itu manggil Ibu Hamidah tuh, Bu Hamidah sini. Ya. Jadi gitu ya Bu ya. Silahkan kalau Ibu kurang fokus atau merasa tadi bacaan yang awal itu kok nggak berasa, diulang silahkan. Terutama di sholat sendiri. Kalau di sholat berjamaah, nggak, aduh saya sholat maghrib rakaat ketiga, Al-Fatihahnya kok nggak ada rasanya. Lalu imam sudah ruku, Bu. Nah, Ibu harus ruku. Jangan Ibu ngulang dulu. Ada saya lihat ya. Imam sudah sujud Kang Dedin. Dia masih berdiri. Karena merasa Al-Fatihahnya belum dapat gitu ya. Dia baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Imam udah sujud, baru dia nyusul. Ini nggak boleh ya. Kalau sholat sendiri mah enggak. Kalau sholat sama imam ya kita ikut imam. Gitu. Gitu ya Bu Jelita ya. Pak Rahmat, bersuara atau diam? Zikir bersuara dicontohkan Rasulullah di awal-awal kenabian. Di awal-awal kenabian. Ya, Rasulullah kenapa ada zikir yang bersuara? Karena Rasulullah mencontohkan di awal-awal kenabian. Lalu di akhir, di menjelang pertengahan dan berikutnya turun surat 7 ayat 205, Pak Rahmat. Mangga, surat 7 ayat 205. Ya, silakan Pak Rahmat dibaca.
Surat 7 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'aw wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Ya, boleh silakan. Bisa. Oh. Artinya 205 ya Ustaz. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 205. Dan ingatlah Tuhanmu adalah hatimu dengan rendah dan rasa takut, Iya. dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Iya. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Lihat tuh. Lihat, wazkur rabbaka. Wazkur kan zikir ya, dan zikirlah, ingatlah rabbuka, Tuhanmu, fi nafsika, di dalam hatimu, di dalam dirimu. Tadarru'a wa khifatau, dengan rendah hati dan rasa takut. Ya, tadarru'a itu merendahkan diri. Khifata, takut. Wadunal jahri minal qawli, dan dengan tidak mengeraskan suara. Setelah turun ayat ini, Rasulullah zikirnya sir. Jadi kalau zikirnya terang-terangan, apa kenceng-kenceng, ya tidak salah, karena Rasulullah pernah juga awal-awal begitu turun ayat ini Rasulullah pakai sir. Gitu. Saya juga sebetulnya kalau disuruh memilih, saya memilih yang sir. Tuh, jangan dikencengin. Kenapa? Karena dua hal. Satu, zikir kita itu harus menggetarkan hati kita sendiri, Pak. Betul lah. Zikir kita itu kan harus menggetarkan hati kita. Coba Bapak, coba. Kalau Bapak, mohon maaf ya, tapi ini contohnya contoh yang jelek ya, bukan contoh yang benar. Ibu, Bapak kalau nyanyi, tapi nyanyinya yang masuk ke hati, sampai nangis apa enggak tuh? Ya. Tapi yang nyanyi nyentuh ke hati itu Pak, sambil teriak-teriak apa pelan-pelan biasanya. Ya, tuh. Tapi ini contoh yang jelek ya. Makanya kalau saya lebih pilih zikir pelan untuk diri saya sendiri. Kenapa? Karena untuk menggetarkan hati saya. Ya, tapi saya tidak menyalahkan mereka yang zikir bunyi. Karena pernah dicontohkan Rasulullah. Tapi memang Pak, zikir bunyi itu bisa jadi mengganggu orang sholat. Ya, orang sholat lagi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga Astagfirullahaladzim, bingung. Kok jadi Astagfirullahaladzim? Ya, karena keganggu bacaannya. Ya, gitu ya Pak ya. Tapi jangan disalahin mereka yang masih kenceng suaranya. Karena Rasulullah pernah contohin. Kalau nanti ada kesempatan bisa mendakwahi, bacakan aja surat 7 ayat 205. Yuk, mau nggak kita geser ke surat 7 ayat 205 dengan merendahkan suaranya. Gitu ya, Pak Rahmat ya, mudah-mudahan bisa diterima ya Pak. Selanjutnya pertanyaan Ibu Jumaina. Betul Bu, ya, kalau ada uzur syar'i silahkan. Kalau dulu kenapa Rasulullah ngomong begitu? Kalau sudah mau makan, dihabiskan dulu. Karena dulu Rasulullah kan nggak ada jam tangan ya. Jadi sholat itu ngelihat matahari. Lihat kayaknya masih lama. Ya, begitu makan dihidangkan azan. Tuh, ya udah habisin dulu. Kalau sekarang mah Bu, kan sebelum makan, sebelum pesan kita bisa lihat dulu. Waduh, tinggal 15 menit lagi nih. Sholat dulu, makan dulu. Ya nggak bakal keburu lah kalau makan dulu mah, ya kan? Makannya kita tunda aja. Kecuali memang lagi lapar berat Bu. Lagi lapar berat. Kalau ibu lagi lapar berat, nggak bisa khusyuk karena ada rasa lapar, ya makan dulu. Betul. Tapi kalau cuma, kayak saya pernah qadarullah jam 11 siang masuk tempat makan. Saya bilang jam 11 siang, zuhur jam 12 lewat 2. Oh masih 1 jam. Udahlah, makan dulu aja. Ya kan? Ternyata qadarullah Kang Dedin, Masya Allah ya, Alhamdulillah ala kulli hal. Itu makanannya, pesanannya lama. 55 menit baru keluar. 7 menit mau azan. Baru keluar, saya bilang ini udah dihidangkan. Gimana 7 menit lagi azan? Saya bilang, kan kita pesennya dari jam 11. Ini bukan salah kita, udah makan aja dulu. Akhirnya sholatnya terlambat, betul. Tapi bukan terlambat karena kita mesen menjelang sholat, bukan. Kita mesennya dari jam 11. Yang kita duga 15 menit beres kan tuh makanan kan. Kalau jam 11 pesen, jam 11.20 datang, makan 10 menit, jam 11.30 selesai tuh. Kita bisa ke masjid on time. Tapi qadarullah ternyata pesanan makanannya lama. Jadi ayah bunda yang hari ini kerja nih, Pak, kayaknya Pak Andi di Luwu ini di kantor kayaknya ya Pak. Ya, nanti yang mau keluar istirahat kantor jam 12 nih, kalau di Jakarta kan jam 12 lewat 2 ya Bu. Ya jangan pesan makan dulu karena jam 12 lewat 2 tinggal 2 menit.
Nanti pulang sholat baru pesen makan. Karena kalau kalau sekarang mah enak udah ada jamnya. Betul Bu, Ibu juga kalau lagi eh, kalau lagi mau sholat tiba-tiba anak anak bawa batu getok-getok kaca. Kira-kira dahulukan mana? Iya Bu. Apa sholat dulu apa anak dulu tuh? Ya anak dulu Bu, karena dia bawa batu getok-getok kaca. Itu bahaya. Batalkan sholatnya, menyelamatkan anaknya dulu. Tuh. Jangan bilang enggak saya lagi sholat, Allahu Akbar, khusyuk. Wah, tiba-tiba anaknya getok kaca, kacanya pecah, kena kepala. Waduh, salah kita, gitu ya Bu ya. Jadi yang namanya uzur syar'i boleh. Dokter lagi operasi Bu, baru black operasi sesar, baru black perutnya, azan. Sorry, saya sholat dulu. Mati dulu nih pasiennya, nggak boleh. Ya, gitu ya Bu ya. Gitu. Oke, Allah alam isawab. Silakan berikutnya, Bu Sarwati. Kang Deddy, mangga. Ya, Bu Sarwati, boleh. Karena tadi satu-satu aja dulu ya, karena waktunya nanti kita lihat. Bu Sarwati, singkat saja. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pembahasannya kemarin saya nggak sempat nanya. Ini kan saya tuh jualan di sekolah. Kemarin kan ada yang kelas 1 itu ada umurnya 6 tahun. Tapi sebelumnya itu orang tuanya ketemu sama saya. Nah kemarin kan dibilang syarat jual beli harus minimal itu minimal 7. Nah terus itu ini kan kadang itu orang tuanya Mbak nanti kalau di sekolah ini anak saya tak bawain nanti kalau beli itu maksudnya nanti itu ya kayak gitu kan. Lah itu gimana Ustaz? Boleh enggak kayak gitu? Ya betul. Nah, yang kedua ini itu apa? Maksudnya cara menggunakan Al-Fatihah untuk ruqyah diri sendiri itu gimana? Ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Yang pertama, ya betul memang hari ini kendala ya kita dagang di sekolah yang jajan anak-anak SD yang belum 7 tahun gitu. Ya, tapi alhamdulillah ada orang tuanya yang udah mewakilkan duluan. Nanti anak saya mau belanja, tolong dilayani ya. Itu kan udah bisa jadi wakil ya sebetulnya. Tapi kalau secara syariat memang harusnya yang belanja itu orang dewasa. Tuh. Ya, gimana cara mengakalinya? Ya harusnya itu didiskusikan dengan sekolah tuh. Bisa jadi pada saat belanja mungkin ada guru pendamping yang mendampingi. Silakan mau belanja apa? Jadi gurunya yang dewasa yang mendampingi. Atau gini Bu. Ibu kalau dagang di sekolah, ibu ada satu orang yang nanya sama anak itu mau beli apa, mau beli ini. Jadi dia yang beli ke ibu gitu loh, mewakilkan. Ya, ya, ya. Memang yang repot jadi ibu betul, tapi nggak apa-apa repot Bu. Di dunia repot lebih enak daripada repot di akhirat. Ya. Ini pernah ya saya baru ingat ini pernah dilakukan oleh seseorang yang dagang di sekolah. Jadi suami istri. Istrinya yang ngelayanin, suaminya yang berdiri di depan warung. Mau beli apa kamu? Mana uangnya sini? Mau beli apa? Coba tunjuk. Mana uangnya sini? Ya, dipegang uangnya sama suaminya. Dia bilang, saya mau beli ini ciki. Ya, jadi suami yang beli, Bu. Beli ciki, Bu. Nah, ya kan? Ya, Bu beli ciki, Bu. Ya, dilayani sama ibunya, padahal istrinya sendiri gitu kan. Baru dikasihkan ke dia. Jadi dia jadi wakalah tuh namanya. Mewakilkan si anak untuk belanja. Gitu ya, Bu ya? Itu insya Allah jadi solusi yang paling gampang di situ. Kalau ibu ngajak meeting sekolah repot nanti. Sekolah saya mengundang musyawarah dong. Nanti sekolahnya bilang, aduh ibu ini ngerepotin saya. Lebih baik ibu pakai cara itu. Gitu ya Bu Sarwati ya. Terus yang kedua tadi ibu bilang apa? Bagaimana meruqyah diri. Meruqyah diri sendiri ibu. Rasulullah itu setiap malam sebelum tidur membaca surat Al-Fatihah, surat ayat kursi dan surat trikul ya. Kul huwallah, kul al-falak, an-nas. Ibu, setelah dibacakan itu semua, tangannya ditiupkan nih ke tangannya sendiri, lalu diusapkan ke bagian-bagian tubuh yang bisa dijangkau saja. Ya, kalau punggung nggak bisa dijangkau, nggak usah gini-gini, nggak usah. Nanti repot. Ya, gitu caranya Bu ya. Nah, termasuk ke anak Bu, anak lagi tidur kita bacain Al-Fatihah, ayat kursi, trikul, lalu tiup, usapkan ke seluruh badan anaknya. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Ya Bu, ibu nggak usah pakai lumpur, nggak usah pakai ayam hitam, nggak usah gitu ya Bu, karena itu nggak pernah dicontohkan sama Rasulullah. Karena Kang Dedin kemarin ada yang mau diruqyah, dia bilang, Ustadz saya mau diruqyah disuruh mandi lumpur.
Bu, kalau mandi lumpur mah di sawah belakang rumah tetangga saya aja dong. Nggak usah rupiah-rupiahan jauh-jauh. Gitu ya Bu Sarwati ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Mangga, silakan. Ah, oke. Ya. Selanjutnya Ibu Sri Mulyati, silakan Ibu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya yang tadi kan saya ada yang ciri-ciri orang beriman itu apabila Iya, dibacakan ayat-ayat Quran itu bergetar hati. betul. Selama ini kadang-kadang saya masih kurang bergetar. Apakah Ya, saya belum beriman atau dosa-dosa saya terlalu banyak, Ustaz? Makasih. siap. Bu, penyebab hati belum bergetar pada saat ayat Quran dibacakan, satu, bisa jadi karena kita nggak ngerti sama ayatnya. Bisa jadi. Dua, bisa jadi karena masih ada rasa-rasa sifat-sifat sombong, penyakit ain. Kita baca dulu ya surat 26 ayat 210 sampai 212. Coba 26, 210 sampai 212. Silakan Ibu Sri Mulyati dibaca. Ayat berapa, Ustaz? Surat 26 ayat 210 sampai 212. Ibu Sri, boleh? Iya, sebentar. Saya cari dulu. Surat 26, surat Asy-Syu'ara yang kemarin viral suratnya ya, surat penyair, lalu dibilang surat pemusik, di counter lagi sama ustadz lain ya. Coba. Surat 26 ayat 210 sampai 212. Ini Bentar. ada di layar, silakan. Layar ada, di kolom chat ada. Silakan. Saya udah terlanjur nyari. Bentar. Ya, Silakan. Aduh, maaf nggak kebaca. ya. Yang bisa bantu baca boleh silakan. Gak apa-apa. Silakan. Oh, saya bacakan aja. Nggak apa-apa. Dari Dan mulai saya udah dapat nih. Oke, Ya. siap Bunda. Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan. Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu. Dan mereka pun tidak akan sanggup. Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. Nah, lihat. Setan itu nggak mungkin membawa Quran. Ya, karena nggak sanggup. Jangankan untuk bergetar hatinya. Mendengar aja nggak sanggup. Jadi, saya ingetin lagi ya. Kalau saya ngomong setan, Ibu jangan ingetnya pocong kuntilanak ya. Tapi setan itu kan sifat. Makhluknya bisa jin dan manusia gitu ya. Maksudnya apa? Kalau di hati kita ada sifat setan, Bu, sombong, angku, belagu, sok kaya, sok pinter, bahkan sok tua sekalipun itu ya. Sekarang saya pernah bilang kan ya, saya bahkan untuk ngaku lebih tua aja nggak mau gitu loh. Kenapa? Karena ada sombong di situ gitu. Nah, kalau kita ada rasa kayak gitu, nggak mungkin bergetar, nggak mungkin. Lalu bagaimana cara menggetarkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah tuh. Jadi begitu sholat, makanya sholat kalau kita baca surat 7 ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Maaf, salah. Bukan surat 7 ayat 31, surat 7 ayat 26. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa. Kita udah dikasih dua pakaian, pakaian perhiasan menutup aurat dan pakaian takwa. Jadi ke masjid itu pakai pakaian takwa. Supaya apa? Supaya begitu masuk masjid ada rasa takut. Ya, kan kita semua itu punya dosa kan, betul ya? Siapa yang nggak punya dosa? Tunjuk tangan, ayo. Semua punya dosa. Nah, sekarang ilustrasinya gini, Pak Andi dipanggil sama bos. Pak Andi ke ruangan saya, tapi Pak Andi habis bikin salah. Kira-kira masuk ruangan bos berani nggak? Petantang-petenteng apa takut? Waduh diomelin apa? Bener ya Pak? Ya kan, kita punya salah masuk ke ruangan bos itu punya rasa takut. Nggak mungkin Bapak masuk ke ruangan bos sambil, ada apa bos? Mau naikin gaji ya? Nggak mungkin ngomong begitu, bener nggak? Bisa jadi Bapak ngomong, aduh bos maafin ya bos, maafin bos, kalau boleh jangan dipecat bos, jangan. Nggak apa-apa nggak naik gaji bos, yang penting dapat mobil. Oh salah. Nggak apa-apa nggak naik gaji bos, yang penting nggak dipecat, kan gitu ya? Tuh.
Lah, kita kan datang ke masjid juga dengan dosa kan? Dengan dosa. Begitu masuk ke masjid punya dosa. Ya, ini kita datang ke rumah Allah. Datang ke tempatnya Allah, rumahnya Allah. Begitu datang punya dosa, harusnya kan kita takut ya. Tuh. Makanya kita pakai baju takwanya. Bu, bergetar hati itu cuma ada dua caranya. Kalau pakai teknis ya, satu cinta, dua takut. Betul nggak? Dulu waktu kita naksir pacar kita dulu ya. Kalau sekarang kan nggak ya. Dulu waktu kita naksir pacar kita, begitu namanya disebut kan bergetar hati karena kita punya rasa cinta, betul nggak? Ya kan? Atau yang kedua karena rasa takut tuh. Ya, jadi caranya supaya hati bergetar saat dibacakan ayat Quran, satu tadi harus ngerti, dua hilangkan rasa-rasa sombong, rasa-rasa belagu dan lain-lain, tiga ya kalau nggak tumbuhkan rasa cinta ya rasa takut terserah yang mana. Kalau ibu takut rasa cinta, waduh saya senang ke masjid, alhamdulillah, saya qadarullah ya Bu. Kalau diundang isi kajian tuh senang aja rasanya. Sakit kayak apa juga hilang aja, semangat aja. Tapi kalau kalau apa diajak ke mall nggak ada rasa saya, nggak ada rasa saya. Diajak nonton juga nggak ada rasa saya, biasa aja tuh. Makanya itu ya cara menumbuhkan getaran itu pakai rasa takut atau rasa cinta. Gitu ya Bu ya. Belum tentu. Jangan bilang waduh dosa saya banyak. Nggak usah khawatir Bu. Ayat bahwa Allah Maha Pengampun banyak banget. Banyak banget. Ibu catat aja ya. Surat 4 ayat 64. Surat 4 ayat 110. Oke. Surat 39 ayat 52. Itu ayat-ayat. Alhamdulillah. Mau bersin nggak jadi. 3952. 3952 paling sering dibahas ya. Ya ibadiyalladzina asrafu min anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wah, ini ayat sering dibahas nih. Surat 39 ayat 52. Jadi banyak banget ayat yang menyatakan bahwa Allah Maha Pengampun. Ibu jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, itu ya Bu ya. Jadi ngerti bacaannya, hilangkan rasa-rasa sombong penyakit ain, tiga tumbuhkan rasa cinta ataupun rasa takut. Oke, mudah-mudahan bisa. Dan ini hasil latihan ya Bu. Hari ini diajarin, hari ini dikasih tahu langsung bergetar belum tentu juga. Jangan langsung kecil hati ya. Nanti ini harus latihan. Sip, lanjut mangga. Ya, karena Mas waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 9, 10 sekarang. Maaf. Tadi 3953 bukan 52 ya. Edit sedikit. 53. 953 ya, benar semua. Siap, ya. Ya, nanti silakan dibuka-buka Bunda Sri ya, biar dapat penjelasannya lebih dalam lagi ya. Dan Bunda semuanya tadi sudah ada 4 penanya dan sudah diduga biasanya semakin kesini penanyanya semakin banyak. Dan ini kalau 5-5-nya di approve semua kayaknya bakalan sampai jam 8 ini. Jadi mohon maaf ayah bunda semuanya, tidak semuanya penanya bisa kita akomodir. Jadi mohon maaf sekali ya. Yang mau silaturahmi, Ustadz sini saya masih banyak nih pertanyaannya gitu. Yang tadi nih ayah bunda semuanya yang tadi ada 6 kayaknya, ada 6 yang mengacungkan tangannya. Boleh silaturahim ke Instagramnya Ustadz Indra, Indra_Firmansyah_Syarkowi ya. Sekarang udah ada Indra Firmansyahnya Ustadz ya. Biar kalau dicari gampang. Iya, Pak. Sebelumnya kan Ibnu Syarkowi ya, sekarang sudah diganti jadi Indra_Firmansyah_Syarkowi gitu ya. Jadi ayo semuanya silakan bagi yang mau, aduh saya masih penasaran nih, ini apa nih gitu kan, misalnya silakan. Langsung aja silaturahmi ke sana. Biasanya Ustadz sih kalau ada pertanyaan biasanya suka meluangkan waktu untuk menjawabnya. Karena kemarin tuh kata teman saya yang seharian kemarin sama beliau gitu, itu sejam depan 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 HP buat cuman buat jawabin pertanyaan yang masuk saja gitu. Kalau kita kan, aduh, mendingan yang lain deh gitu. Itu Sandra itu sampai kayak gitu. Jadi sejam itu buat meluangkan waktu 1 jam buat jawabin pertanyaan coba. Dan semuanya dijawab gitu. Semua atas izin Allah.
Masya Allah. Sampai ratusan ayah bunda semuanya. Berapa? 300 apa 600 ya? Saya nggak tahu. Kebayang bunda bisa jawabin 300 chat Ustadz loh yang banyak ini kajiannya itu ya istilahnya di sana sini lah ya gitu. Jadi mudah-mudahan ayah bunda semuanya yang belum sempat bertanya silahkan langsung saja silaturahmi ke Instagramnya beliau. Insya Allah biasanya beliau dibalas chatnya. Cuman mungkin kalau agak-agak lama ya mohon dimaklumi saja ya. Ya, ayah bunda semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak tentang meaningful Al-Fatihah ya. Ustad, ada conclusionnya Ustad untuk pagi hari ini Ustad. Apa yang kira-kira eh, menjadi inti dan apa yang harus kita lakukan juga. Sekaligus Siap. nanti langsung ditutup dengan doa. Insya Allah hari Baik, ini hari Jumat. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita semua. baik, Silakan. Ustad. baik. Surat Al-Fatihah adalah umul kitab ya. Umul kitab yang dari sekian banyak kebutuhan kita, kebutuhan utama kita adalah jalan yang lurus. Dan saking pentingnya minta jalan yang lurus itu diulang 17 kali dan diaminkan oleh seluruh jamaah. Tidak pernah ada doa yang diaminkan rutin 17 kali selain ihdinas siratal mustaqim. Jadi ayah bunda seriuslah untuk terus belajar supaya dapat jalan yang lurus. Menyembah Allah dan mempelajari Quran ini adalah hal yang luas sekali. Makanya kita harus introspeksi nanti apa betul Tuhan kita Allah. Yang kedua, apa betul kita sudah mempraktekkan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan cuma bacaan, Al-Quran adalah pengetahuan, pedoman hidup, petunjuk hidup, pelajaran. Ya, jangan pernah berhenti belajar karena Al-Quran sangat luas. Buktinya apa? Buktinya meaningful Al-Fatihah mukaddimah ini ya, ini kan belum masuk ke pembahasan detail. 3 ustadz ini aja saya yakin pembahasannya nggak mungkin sama-sama ya. Masing-masing membahas dengan caranya sendiri-sendiri. Dan Masya Allah, saya juga kadang-kadang suka nontonin Bu, nontonin kajiannya Ustadz Zul, Ustadz Israfil, Ustadz Hazir, itu buat saya istimewa sekali. Dan kita itu belum pernah ketemu satu sama lain, cuma ketemu di YouTube saja. Jadi Kang Dedin, waktu saya ke kantor hari Selasa lalu itu, ya ada Ustadz Zul nelpon ke Kang Imam kan. Kang Imam, maaf nelpon, iya maaf tadi nggak keangkat soalnya lagi ada Ustadz Indra coba. Ustadz Zul langsung bilang, tolong salam sama Ustadz Indra ya. Padahal kami belum pernah ketemu nih sama sekali. Coba. Sampai Kang Imam bilang, emang kenal belum? Belum ketemu di YouTube aja. Coba bayangkan. Mereka sampai, ya udah kalau ada Ustadz Indra nanti saya nelponnya nanti lagi. Coba Masya Allah. Ini Ustadz tawadu semuanya. Saya kadang-kadang mikir, siapalah saya gitu dibandingkan dengan mereka. Sampai mereka mau menunda nelpon cuma gara-gara saya. Masya Allah. Jadi ayah bunda, teruslah belajar karena ilmu ini luas. Jangan pilih-pilih ustadz karena ustadz itu musaddiqal lima baina yadayhi, saling membenarkan satu sama lain. Saling membenarkan satu sama lain. Saya tidak pernah membahas satu kajian untuk menyudutkan ustadz lain. Bukan, karena perintah Allah adalah walamma ja'ahum rasulum musaddiqul lima ma'ahum, dan aku datangkan para utusan yang saling membenarkan satu sama lain. Kecuali yang sesat-sesat tuh kayak orang yang ngomong bahasa Suryani itu udah jelas sesat lah itu mah. Ya, itu saya harus lindungi ibu semua. Baik, mari kita akhiri diskusi kita pagi ini dengan sama-sama bersyukur kepada Allah dan berdoa. Kita mulai dengan sama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca 2 kalimat tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah.
Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya Allah. Jalan yang lurus menuju surga-Mu, ya Allah. Meskipun jalan itu mungkin berat, ya Allah, kuatkanlah kami untuk menempuhnya. Meskipun jalan itu sukar dan mendaki, ya Allah, tapi izinkanlah, kuatkanlah kami untuk mendakinya, ya Rabb. Meskipun jalan itu licin dan penuh dengan godaan, ya Rabb, kuatkanlah kami untuk melaluinya, ya Allah. Meskipun jalan itu bukan jalan populer, bukan jalan orang banyak, ya Allah, maka kuatkanlah hati kami, ya Allah, untuk terus menjalaninya walaupun kami sendirian, hanya ditemani oleh Engkau, ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah. Semoga Allah sehatkan antum biar kebermanfaatannya semakin luas dan semoga kita semuanya yang ada di sini Allah istiqomahkan untuk terus menimba ilmu, untuk terus mencari ilmu, untuk senantiasa memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, ayah semuanya, saya Kang Dedin beserta tim yang bertugas undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan terima kasih atas kontribusinya yang sudah berkontribusi di Healing Bersama Quran. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dan ayah semuanya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Indra, berkah ilmunya, sehat-sehat. Pastikan Dedi selamat. Pastikan Dedi. Ibu minta tolong dari daftaran Ibu Moiko. DP daftaran Ibu Moiko minta tolong Ibu kasih kamari Pak saya Ibu karena saya mau apa dengan kami saya campur karena kita tak cukup. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I find